Halo guys, jumpa lagi di channel Sigit Widodo. Di depan saya ini ada laptop Acer One 14. Jadi laptop yang spesifikasinya memang masih cukup mungil ya guys. Kita lihat sendiri, prosesornya juga masih Intel Celeron 1,4 GHz. Kemudian RAM-nya masih 2 GB DDR3. Jadi RAM-nya masih sangat kecil, kalah dengan kapasitas memori RAM HP zaman sekarang ya guys. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupgrade RAM dari laptop ini. Kalau saya baca-baca di website sih, untuk laptop ini maksimum bisa di-upgrade jadi 8 GB. Nah, di sini saya juga sudah membeli RAM atau SODIMM DDR3 yang seri PC3L. Jadi ini berbeda dengan SODIMM yang lain. Jadi dia itu pakainya PC3L, yaitu kenapa ada L-nya itu dia low voltage. Kenapa low voltage? Kita lihat ya guys. Jadi jangan salah, untuk Aspire One 14 kamu belinya yang berkode PC3L ya guys. Lihat nih. Kebetulan di sini saya pakainya Kingston karena udah terkenal bandel lah ya untuk SODIMM atau RAM dari Kingston ini. Nah, kita langsung saja buka. Cuman kalau kita lihat ya, di bagian bawahnya laptop ini agak unik dengan laptop yang lain. Jadi baterainya pun ini tidak bisa dilepas, ini semuanya mati. Jadi pada bagian belakang itu tidak ada kompartemen atau bagian tertentu yang bisa dibuka sebagian. Jadi ini harus dibuka keseluruhan baru kita bisa melihat isi dari laptop ini guys. Biasanya itu hanya di sini dibelah gitu ya, baut-bautnya di sini bisa dilepas, tapi ini secara keseluruhan harus dibuka. Nah, ini agak menyulitkan kita ya guys yang akan membongkar. Jadi harap hati-hati dalam membongkarnya, karena kita lihat di sini juga, kalau kita lihat antar sambungan plastiknya pun covernya itu sangat tipis nih guys. Celahnya itu sempit sekali. Lihat, kalau kita lihat itu nggak ada celah yang gede ya guys. Jadi kita memang benar-benar harus berhati-hati dalam membukanya. Jadi kalau kita amati, ini antara panel berwarna merah dan warna hitam tuh ada jarak pemisah nih guys, tapi kecil sekali. Jadi kalau kita lihat sih, kalau saya lihat ini bagian yang bisa kebuka nih, yang hitam ini ke bawah. Nah, sebelumnya kita harus melepas semua baut yang ada di belakang. Jadi kalau kita lihat itu jumlah bautnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 baut. Jadi kita harus buka semuanya baut ini sebelum kita membuka covernya. Nah, alat yang digunakan yang pertama adalah obeng kecil guys. Jadi pakainya kamu obeng yang segini nih, jangan yang gede-gede ya, karena nanti nggak masuk ke lubang bautnya si laptop ini. Kita langsung buka saja untuk bautnya ya. Kita mulai dari atas. Oke, semuanya sudah terlepas bautnya guys. Nah, untuk selanjutnya kita akan buka covernya, tapi kita perlu bantuan alat nih guys, alat untuk mencongkel si covernya ini supaya tidak lecet. Jadi kita gunakan semacam alat kayak e-money, bekas apa namanya, kartu perdana atau ATM atau kartu game kayak gini nih, kartu time zone ya guys. Ini kita gunakan karena tidak berpotensi untuk menggores si covernya ya guys. Jadi kita bisa mulai dulu. Kita di sebelah sini guys, kalau kalian bisa lihat ya, dia langsung kita congkel di sini. Ini antara lapisan merah dengan lapisan hitam, ini ada celah nih guys. Kita harus buka di sini nih. Nah, ini dia. Ini udah masuk. Tinggal kita tarik ke bawahnya. Nah, dia bunyi sampai bunyi klek. Klek. Jadi dia kuncinya melepas ya, guys. Nih. Nah. Nah. Guys. Nah. Ada. Pastikan semuanya terbuka.
hati-hati ya, jangan sampai pecah. Nah, kemudian setelah pinggir kanan, kiri, dan depan sudah, kita ke bagian belakang nih guys. Belakang juga kita harus buka. Oke, semuanya sudah terbuka. Kita tinggal lepas pelan-pelan untuk cover bagian belakangnya guys. Kita balik lagi posisinya seperti ini. Jadi bagian bawah di atas, bagian atas di bawah ya guys. Nah, kita langsung pelan-pelan buka. Harus sangat hati-hati, tidak boleh ada. Nah, ini sebelum membuka kita harus lepas dulu nih ya guys, CD-ROM-nya ya guys. Ini CD-ROM-nya kita lepas dulu karena dia ada kontak dengan slotnya ini, biar tidak patah. Kita lepas dulu. Nah, baru kita bisa buka semuanya. Oh sorry, ini masih ada baut tertinggal satu nih guys. Oh, ini yang tadi kita nggak teliti ya. Nah, ini adalah daleman dari, ini adalah Acer One 14. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini baterainya nih seperti ini guys. Dia kayak baterai biasa itu ya, yang 1,5 volt. Dia disusun tapi dia yang lithium nih kayaknya. Nah, kita akan ganti RAM. Yang existingnya, RAM-nya di mana? Nah, RAM-nya adalah ini di sini, sodim lah kalau untuk ini ya. Ini adalah sodimnya di sini. Ini baterai, ini hard disk. Ini adalah prosesornya. Kemudian ini tadi slotnya untuk apa namanya? CD drive-nya. Ini kemungkinan untuk videografisnya ya guys di sini. Nah, kita akan buka RAM-nya. Kita akan ganti. Nah, bagaimana cara bukanya guys? Kita zoom aja. Nah, ini dia. Caranya adalah seperti ini. Jadi di kanan kiri ini ada pin. Ini ada pin berwarna chrome ya. Semacam kayak kunci gitu, ada pinnya. Kita pegang dua-duanya, kita tarik keluar nih guys. Kita tarik seperti ini. Nah, begitu sudah ditarik, dia akan lepas nongol seperti ini. Kemudian kita tarik lepas. Nah, ini adalah RAM atau sodimnya untuk laptop ini guys. Ini dia. Kapasitasnya hanya 2 GB ya guys, sangat-sangat kecil. Kita akan ganti dengan yang lebih besar, yang kapasitasnya 4 kali lipat. Saya pakai Kingston sama dengan existingnya. Ini yang 2 GB juga mereknya Kingston nih guys. Ya, supaya nanti laptopnya juga nggak kaget ya ganti merek. Nih guys, kita akan buka. Nah, pastikan slotnya sama ya guys ya dengan yang lama, jadi jangan sampai ininya nggak pas nih ya. Asal kamu serinya sama, kemudian PC nya juga sama, PCP 3L, jadi tidak akan error ya. Oke, ini yang sodim lama kita taruh dulu. Kemudian kita akan masang sodim yang baru ke laptop ini. Oke, kita langsung pasang saja nih guys, jangan terbalik ya. Kamu lihat di sisi posisi ada garisnya. Ini ada garisnya ya guys.
Ini ada garisnya di sini, jadi kita ngikutin slotnya, posisi slotnya seperti ini. Kita tekan, ya, kemudian tekan seperti ini sampai masuk. Kemudian ini kita tekan ke bawah nih, seperti ini guys. Nah, dia otomatis langsung mengunci. Oke, berarti ini posisinya sudah mengunci. Kemudian ini ada pelapisan lapis plastik ya, untuk menjaga supaya ini tidak konsleting dan tidak kotor nih guys. Oke guys, ini sudah terpasang. Kita lanjut untuk menutup kembali covernya ya guys. Sebelum mengencangkan bautnya, kita pasang dulu untuk optical drive-nya atau CD drive-nya ya guys. Posisinya jangan sampai terbalik. Di sini ada slotnya, apa namanya ini, buat slot untuk kabelnya, sama ini dudukan untuk baut. Jadi dia nguncinya melalui baut ini. Jadi ini baut ini jangan dipasang sebelum CD drive ini kepasang. Pastikan posisinya pas ya guys. Ini kita tekan supaya dia mengunci ya guys. Nah, semuanya dikerepkan semuanya guys. Nah, sebaiknya kita tes dulu sebelum semua baut dikencangkan, supaya nanti ketika ada trouble lagi, misalnya pemasangan kurang kencang, kita bisa perbaiki. Tapi kamu tetap pasang satu baut ini nih, yang mengunci optical drive-nya ya guys, untuk megang aja nih. Oke, kita akan coba tes dulu guys. Nah, ini masih belum rapat sempurna ya guys. Kita masih harus tekan-tekan lagi nih guys, pinggirannya sampai benar-benar rapat ya. Ini belum rapat nih, jadi kita harus rapetin satu-satu nih guys. Nah, ya. Kita akan coba tes dulu laptopnya nyala atau enggak guys. Ya, langsung menyala guys. Mudah-mudahan terbaca. Ya, betul sekali, bisa masuk ke Windows-nya dengan cepat. Karena memang sebelumnya ini laptop sangat-sangat lemot ya guys, dengan instalasi Windows 10 yang udah terkini, tapi ditenagai sama RAM cuma 2 GB. Nah, kita bisa bayangin betapa beratnya dia bekerja ya guys. Jadi untuk membuka aplikasi-aplikasi yang kecil aja dia tetap butuh tenaga yang sangat luar biasa. Jadi sangat menyita waktu kalau kita menggunakan laptop ini tanpa mengupgrade RAM-nya. Karena 2 GB itu untuk membuka aplikasi sekarang udah sangat-sangat keberatan ya guys. Minimum 4 atau 8 ya. Karena ini maksimumnya 8, saya coba beli 8 GB merek Kingston. Saya beli di online shop tadi menggunakan layanan ojek online. Itu harganya 480.000 ya. Nanti buat kamu yang di daerah Bekasi atau Jakarta dan sekitarnya, nanti kamu bisa ngelihat lapaknya di link di description video ini ya guys. Nah, ya, kita bisa sudah masuk ke sistem ya guys, sudah login. Kita akan lihat di DXDiag ya guys, Windows R. Kamu klik logo Windows, kemudian tekan lalu pencet huruf R, nanti dia nge-run gitu guys. Kita langsung ketik DXDiag. Nah, dia udah muncul ya guys. Nah,
Kalau kita lihat, kita zoom di sini ya, kita di zoom di sini, memorinya sudah 8192 MB, jadi 8 GB lebih sedikit RAM-nya guys, ya kan. Kemudian ya namanya prosesornya juga tidak pengaruh ya guys, ini hanya menambah kapasitas RAM-nya. Kemudian displaynya juga share displaynya dia juga nambah gede ya guys, jadi 2 GB yang tadinya kurang dari 2 GB guys. Kita akan lihat tadinya sebelum menambah RAM itu kecepatan atau apa namanya beban prosesornya itu sampai CPU-nya bekerja sampai 70% nih guys. Kita akan lihat bebannya ini sekarang berapa persen. Posisi standby saja tadi itu saya cek untuk CPU-nya bekerja 70% karena ada beberapa background aplikasi yang jalan seperti antivirus, kemudian aplikasi-aplikasi yang lain yang kerja di background, kayak apa namanya ini, CC cleaner untuk aplikasi pembersih ya guys. Sekarang kita lihat ya guys, untuk kinerja CPU-nya sudah jauh menurun dibandingkan yang tadi, karena memang apa namanya semakin lambat proses juga CPU bekerja semakin maksimal, jadi dia lebih berat. Setelah kita tambahkan RAM dari 2 GB ke 8 GB, CPU-nya turun dari 70% ke sekitar 40, dia turun nanti sekitar 50. Nah ini naik turun sih guys, dia stabilnya nanti sekitar 30-an lah ya, 2930 nih. Kemudian memorinya tadi juga udah hampir 80% kepake nih guys, sekarang cuman 25%. Jadi memorinya hanya kepake 2 GB nih guys. Bayangin tadi kita memorinya cuma 2 GB, memang bener-bener sudah hampir habis jika untuk menjalankan laptop ini, karena kondisi standby pun dia memakan memori 2 GB. Jadi idealnya ya 4 atau 8 guys, ya kan. Ini kita pakai 8 GB, dia terpakainya sudah 2 GB guys. Bayangin kalau kita tadi 2 GB, dia kepakainya 1,8 1,9 guys, sisanya cuma 100 MB, itu tidak cukup untuk membuka aplikasi.